adalah anugerah Allah, di mana umat itu selalu dihimpun dengan sifat-sifat yang sama, dengan kemauan yang sama. Kalaupun tidak sama sekarang atau sama sekarang, ketika tujuannya tidak sama, suatu saat dia akan berpisah. Itu sudah jadi Allah. Al-arwah junudun mujannah. Ruh itu nantinya akan dihimpun dengan sifat-sifat yang sama. Jadi bukan nanti, sekarang saja dulu kita lihat. Ada orang yang suka gaplek berhimpun dengan orang yang di majelis? Tidak. Jadi kita juga begitu. Sekarang Allah himpun kita dengan tujuan yang tujuan sama, sifat yang sama, kemauan yang sama. Jadi anugerah ini patut kita syukuri. Jangan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Farman tadi, banyak yang menyalahkan, tapi yang salah dibenarkan. Mana yang salah dibenarkan? Kalau seandainya malam ini misalnya kita tidak berada di majelis yang mulia ini, ada misalnya di luar sana, jatuh bangun aku mengejarmu, itu sampai pagi sampai subuh, ada yang menyalahkan? Yang salah siapa sekarang? Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, katanya salah. Yang jatuh bangun dan salah. Sebenarnya jatuh bangun itu kita untuk mengejar Allah. Ini mengejar yang lain jatuh bangun, mengejar duit jatuh, mengejar pangkat, mengejar kedudukan. Itu benar. Itu tidak ada yang menyesatkan. Kenapa ketika kita menyebut la ilaha illallah, maka akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah. Bahkan kata Nabi tanpa hisab. Tanpa hisab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini bibir kita ini tidak bergerak, hanya lidah saja. La ilaha illallah. Tapi kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah dulu, berarti kalimatnya salah. Jadi kalimat ini ringan, tapi kata Nabi berat timbangannya. Ringan kita ucapkan, berat timbangannya. Jadi ini sudah digali dulu oleh para ulama, termasuk sepuh kita. Termasuk sepuh, termasuk kiai juga. Jadi kalau orang Aceh mengatakan tadi Ustaz Farman bahasa Sunda, kalau saya bahasa Aceh. Mana yang kita pilih nih? Saya bahasa Aceh, Ustaz Farman bahasa Sunda, saya bahasa Aceh. Kata orang Aceh, sosok yang benci kalimah taibah, patah lidah wate mati. Bahasa Sundanya. Bahasa Sunda. Jadi siapa yang benci kepada kalimah taibah, itu patah lidahnya waktu mati. Tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau tidak bisa kita ucapkan kalimah la ilaha illallah,
Kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita. Siapa yang berkemauan untuk hidup di dunia? Satu pun tidak ada. Kita dijadikan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah menjadikan kita. Maka kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur telah dijadikan. Lalu diberikan sosok yang kita peringati hari lahirnya, bukan ulang tahun, bukan happy birthday, tapi kita gembira. Jangankan kita sekarang, malaikat Allah saja gembira atas lahirnya baginda Rasulullah. Bulan gembira, matahari gembira, malaikat gembira. Masa kita bukan siapa-siapa nggak boleh bergembira? Jadi diberikan Rasulullah oleh Allah kepada kita agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa bertauhid, agar kita bisa berfikih, agar kita bisa bertasawuf. Yang mengenalkan siapa? Rasulullah. Jadi kita peringati ini bukan kita mengada-ada. Karena bagi kita ini bagaimana Maulid ini bukan hanya sekedar memperingati seperti ini. Yang peringati kemudian kita buat makan banyak-banyak. Tapi kita peringati hari kelahiran Rasulullah ini agar kita jadikan Rasulullah itu suri tauladan. Agar kita jadikan Rasulullah itu panutan, agar kita jadikan Rasulullah itu ikutan, idola, kecintaan. Ini idola sudah macam-macam sekarang. Jadi mana yang gemar kepada Rasulullah daripada artis Korea? Itu lebih banyak ingat nama artis Korea. Tapi di sini nggak ada ya. Nah di sini tidak. Nah, alhamdulillah. Maka insya Allah kampung ini berkah. Nah, karena masih mau merayakan Maulid, masih gemar mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana? Jadi selawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat cinta. Kita sebenarnya belum cinta kepada Rasulullah yang cinta kepada kita. Jadi cinta Rasulullah itulah kita mendapat percikan sedikit sehingga kita mencintai Rasulullah. Ya, pada keluarga beliau yang senantiasa berjuang menghabiskan semua waktu, tenaga, harta untuk kita semua, untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Coba istri kita kalau mau berjuang seperti istri Rasulullah. Ketika kita punya harta, punya rumah, punya mobil, punya uang, kemudian kita gadaikan untuk perjuangan agama, mungkin ditinggal sama istri ya. Bang, kalau beginilah menderita, dulu kita kaya, lalu bang sedekahkan fakir miskin, abang sedekahkan ke Nayasim, abang sedekahkan ke pesantren, mewakafkan ke sana. Sekarang kita sudah susah tidur, sudah susah makan, ya udahlah bisa rancang aja kita. Bisa kan? Itu istri siapa? Istri saya, bukan istri bapak. Istri saya. Kalau istri di sini semuanya soleh. Salehah. Alhamdulillah. Ya ibu. Kemudian pada para sahabat juga sama perjuangannya. Jadi kenapa sahabat itu dapat nur Rasulullah itu? Karena dia tidak ada dirinya terhadap Rasulullah. Dia hanya melihat Rasulullah. Tidak ada daya upaya. Ilmunya ada, tidak ada amalnya, tidak ada hartanya, semuanya dia milik Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu semua hartanya
diserahkan untuk Rasulullah. Kita kiai istimewa sedikit sudah ada fitnah. Ustaz Suparman beli motor baru sudah ada fitnah. Ya kan? Ada orang yang mewakafkan tanah sedikit sama Ustaz Suparman, dicegah supaya jangan jadi. Jadi kelakuan hati, buruk hati kita. Kita ini pendusta terhadap diri kita sendiri, terhadap Rasulullah dan terhadap agama. Jadi kita jangan suka mengatakan orang lain munafik, padahal munafik itu ada keseharian kita. Munafik itu ada pada diri kita masing-masing. Kekotoran hati itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan bapak-bapak GG di sini, tapi saya pengalaman seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, pengalaman kami semua. Terasa uang saya, ilmu saya, taat saya, mulia saya. Padahal di lain waktu kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Tapi setelah kita katakan tidak ada daya upaya, begitu kita berdebat dengan sesama, itu terlihat daya upaya kita. Daya upaya apa? Apa daya upaya kita? Dusta lah. Dusta kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Daya upaya kita, bukan daya upaya Allah. Terlihat keakuan. Jadi inilah yang diperjuangkan pada metode ihsan. Jadi rukun agama tadi sudah disampaikan 3, iman, Islam dan ihsan. Untuk membersihkan yang di dalam ini tidak ada jalan lain selain dengan ihsan. Ta'budallaha ka'annaka tara, wa illam takun tara, wa innahu yara. Itu dasar ajaran tasawuf. Jadi semua ulama fikih itu tasawuf, sufi, walaupun bidangnya, misalnya Imam Asy-Syafi'i itu sufi, Imam Ahmad bin Hanbal sufi. Semua imam-imam itu sufi. Sekarang orang sudah mengatakan, oh sufi itu bid'ah, sufi itu mengada-ada, tidak ada dasar dari Rasulullah. Mana kita berkumpul seperti ini juga tidak ada pada zaman Rasulullah. Ada baju koko pada zaman Rasulullah. Ada mic ini pada zaman Rasulullah. Tidak. Oh katanya kalau yang tidak diperbolehkan yang berhubungan dengan ibadah. Jadi kita buat acara seperti ini ibadah. Berarti orang-orang tua kita dulu semuanya bid'ah. Kita dilahirkan sebagai anak bid'ah. Ya, begitu. Kalau kita katakan maulid ini coba tanya orang tua kita yang maulid, yang anak-anak yang mengatakan bid'ah, orang tuanya dulu maulid atau tidak? Bid'ah itu datang belakangan. Dulu kita sama semua. Dan kita jangan marah pada orang yang membid'ahkan kita. Jangan marah pada orang yang memfitnah kita, karena itu ujian. Kalau tidak, sebenarnya mereka itu yang jujur terhadap kita. Orang yang benci, yang tidak suka kepada kita, itulah yang paling jujur, yang paling sayang. Mau dia mengingatkan. Jadi misalnya Ustaz Suparman katakan sesat, lalu dia balik kita, mana dalil ini? Dicari, karena ada yang jujur mengatakan dia sesat. Cari dalil. Coba orang yang misalnya Ustaz Suparman benar ini untuk kepentingan nafsunya, Ustaz Suparman mungkin tidak capek-capek balik-balik, karena setuju saja apa yang dikatakan. Tapi ketika kata orang, oh ini bid'ah nih Ustaz, lalu Ustaz balik ulangan lagi.
cari lagi sumber hadisnya. Jadi menandakan orang itu sayang pada kita. Jadi juga kepada seluruh ulama pewaris baginda Rasulullah, yang kita tahu agama ini tidak ada selain dari ulama. Bagaimana kita tahu agama ini kalau tidak ada ulama? Siapa yang bisa langsung pada Rasulullah? Tidak ada. Tidak bisa kita langsung pada Rasulullah. Sudah 1400 tahun lebih Rasulullah wafat. Jadi kita katakan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa kita langsung dengar hadis dari Rasulullah? Apakah kita dengar firman itu langsung dari Allah? Dari ulama. Jadi tidak ada keberkahan negeri, tidak ada keberkahan kampung, tidak ada keberkahan hidup kita kalau kita tidak memuliakan ulama. Bukan maksudnya bapak saya suruh muliakan saya bukan ulama. Nah, yang ulama di sini sepuh-sepuh kita, kiai-kiai semua. Jadi mereka itu yang perlu kita muliakan. Ini bukan ulama lagi sekarang ini muliakan. Yang dimuliakan yang tidak pernah beruduk itu yang dimuliakan. Nah, mungkin dikasih uang, dikasih pangkat, dikasih jabatan, itu yang dimuliakan. Sementara ulama yang membuat bala ini tertolak, itu nggak pernah kita muliakan. Jadi maka bala itu datang. Ketika kita tidak mau lagi memuliakan ulama, maka bala itu datang. Jangan salahkan siapa-siapa kalau bala datang, karena bala itu yang menurunkan Allah, bukan ciptaan manusia. Nah, kata aku ya, bala itu tertolak, hilang bala ini satu-satunya jalan apabila kita bertobat. Siapa yang mengajarkan tobat? Ulama. Maka saya pada malam ini kepada seluruh ulama yang hadir pada malam ini, kiai-kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, habaib, saya mohon maaf, bukan maksud kami menggurui, bukan maksud mau mengajarkan. Sebenarnya kami tayamum saja. Sudah banyak ulama, berarti kalau sudah ada air tidak perlu lagi. Jadi sudah banyak ulama. Cuma karena disuruh bicara berhajat Ustaz Paman kami hadir. Nah, entah untuk apa nggak tahu. Kalau bermanfaat apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Kalau tidak bermanfaat jangan diingat. Jadi saya tertarik sama pepatah Medan. Katanya ikan kakap, ikan gabus. Banyak cakap tidak bagus. Jadi cukup sekian ya. Dan cukup. Lanjutnya 2 orang. Apa langsung kita berzikir? Jadi kalau lanjut sampai jam berapa? Ini dah jam 10. Sampai jam berapa di sini biasanya? Sampai subuh. Ya Allah, saya yang nggak sanggup. Saya tidak sanggup. Jadi ibu bapak diperkenalkan oleh Abuya tauhid tasawuf, tauhid sufi itu bukan untuk supaya kita semua jadi muridnya, tidak. Itu bagi siapa yang mau. Tidak misalnya, kalau bukan murid Abuya masuk neraka. Tidak ada undang-undangnya seperti itu. Kalau bukan orang tarikat masuk neraka, juga tidak ada undang-undangnya. Masalah surga neraka itu urusan Allah. Apakah orang tidak bertarikat bisa masuk surga? Bisa. Kadang-kadang orang tarikat yang masuk neraka. Nah, jadi maka pelihara hati ini. Kita bertarikat bukan untuk mencari surga. Kita bertarikat ini untuk dekat dengan Allah.
Jadi yang teristimewa kami muliakan ayah rohani kami Abu Yaya yang jauh dari Aceh, yang senantiasa selalu membimbing kami dan kita semua didoakan beliau. Karena kecintaan beliau itu kami merasakan kepada umat ini sama dengan cinta kita Rasul. Setiap saat kita didoakan umat ini, kemana-mana beliau pergi tanpa pamrih. Bukan ke Jakarta ini saja, sampai ke Gorontalo, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, Brunei, beliau kunjungi semua. Beliau perkenalkan, karena beliau sudah merasakan bagaimana kalau ilmu ini hanya terletak di akal, tidak membekas apa yang disampaikan Nabi Irfan. Kita baca ayat setiap saat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kita terus berbuat mungkar, kita terus berbuat dosa, kita terus berbuat salah. Apakah salat yang salah? Apa ayat? Bukan. Ayat dan salat tidak pernah salah. Sudah sempurna agama kita ini. Sudah sempurna. Tidak ada yang meragukan. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu billahi islami islamidayya. Jadi telah disempurnakan Allah agama dan telah dicukupkan Allah nikmat. Apa nikmat terbesar kita? Yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan juga nikmat ijaz dan nikmat imdad. Diadakan kita oleh Allah, lalu dikekalkan ada kita sampai batas waktu Allah tentukan. Jadi kalau tidak dikekalkan, tidak dipelihara kita oleh Allah, maka kita itu tidak bisa berdiri tegak. Maka nikmat itu telah dicukupkan. Lalu Allah ridha. Kalau Allah ridha Islam ini agama, untuk apa kita cari yang lain? Yang kita cari itu kan keridhaan Allah. Untuk apa kita cari yang lain? Islam itu sudah fondasinya sudah kokoh, sudah ada pedoman kita. Nggak tahu, kita belajar pada ulama, seabrek-abrek ulama di sini. Di desa apa namanya? Citramanis. Rengganis. Citramanis. Oh, Cintamani. Cintamani. Mani itu apa? Kampung Rengganis, Desa Cintamani. Kampung Rengganis, Desa Cintamani. Ini sebanyak ulama. Ulama ada, kita tidak mau bertanya. Malahan kita akalkan agama itu dengan yang kita tahu, tidak mau kita mendekati ulama. Makanya kita keliru dalam memahami agama. Jadi kita umat ini mengenai agama wajib kita kepada ulama. Tidak bisa kita baca-baca buku sendiri, kita baca YouTube, kita baca di media sosial, lalu kita terjemahkan dengan akal kita. Itulah yang membuat kita sesat. Ibu bapak sekalian, ini masih bukan lima. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Abuya ini bukan semua, salah satu bagian dari yang diperjuangkan. Pertama, Abuya itu memperjuangkan iman. Iman. Jadi apakah kami tidak beriman? Beriman. Tapi iman menurut ulama tasawuf itu ada tiga tingkatan. Ada juga yang mengatakan empat tingkatan. Jadi kita 3 tingkatan saja. Pertama iman awam, kedua iman khawas, ketiga iman khawasul khawas. Ada yang di bawah iman awam itu tadi yang dikatakan iman munafik. Jadi iman munafik itu juga banyak sekarang. Ayat hadis hafal, tapi dimanfaatkan untuk menghancurkan
Islam. Dimanfaatkan ayat hadis itu untuk menghancurkan agama. Tidak pernah dia mendirikan salat, tidak pernah dia puasa, tapi hanya dimanfaatkan untuk pada akhir zaman itu sudah kita tidak bicarakan itu, karena yang kita bicarakan diri kita. Kita ini bukan kita, maksudnya saya. Nah, yang sama dengan saya, alhamdulillah. Saya ini mungkin masih termasuk iman awam. Artinya iman awam ini kita melakukan ibadah, taat salat 5 waktu, kita puasa, kita bayar zakat, lalu kita juga berkasih sayang. Tapi dosa masih kita lakukan. Kalaupun tidak kita lakukan dosa besar, kita masih suka melihat aib-aib bukan melihat, malahan membuka aib-aib orang lain. Jadi bagi ulama sufi, ulama tasawuf itu dianggap dosa besar. Bahkan lalai hatinya itu juga dianggap satu dosa. Jadi kita lalai itu seolah-olah tidak dosa. Nah, maka karena kita awam. Misalnya coba ingat dari pagi tadi sampai sekarang, banyak ingat Allah apa banyak ingat yang lain? Banyak ingat yang lain. Saya tidak munafik, saya juga seperti itu, banyak ingat yang lain daripada ingat Allah. Jadi kalau ulama tasawuf, ulama tarekat itu dikatakan kita itu orang yang tidak punya ruh. Nafas kita itu nafas yang mati. Jadi nafas yang tidak ingat Allah itu dikatakan nafas yang mati. Coba hitung, kita bermuhasabah. Berapa banyak nafas kita keluar, naik dan turun itu ingat Allah. Tapi lebih banyak kita lupa. Jadi inilah yang diperjuangkan, agar nafas kita itu berfaedah. Agar nafas kita yang keluar tidak sia-sia. Maka mereka melatih diri selalu dengan zikir jahar pertama, lalu kedua zikir hati Allah. Lalu yang kedua adalah iman khawas, iman yang sudah masuk hati, terasa keberadaan Allah. Perbuatan, sifat dan wujudnya itu di dalam batinnya. Terlihat jamal dan jalal Allah itu nyata dalam batin. Kalau kita yang takut kita pada makhluk, kepada masa depan. Padahal masa depan itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita khawatir, anak saya nanti kalau tidak jadi ini bagaimana? Rezeki saya kalau saya tidak mencari nanti bagaimana? Jadi bukan bagaimana cara batin kita ini tidak berpisah dengan Allah. Maka pada orang-orang yang telah salik, yang telah berjalan hatinya kepada Allah, senantiasa telah nyata nur Allah itu dalam batinnya. Musibah baginya bukan sakit, bukan COVID, bukan mati, bukan bangkrut. Bala musibah baginya adalah berpisah Allah dari hati. Itu bala terbesar begini. Kita berpisah Allah, adakah kita anggap itu suatu bala? Tidak. Jadi kita ini dalam bahaya. Waktu salat saja kita begitu takbir Allahu Akbar. Ingat semua. Sampai saingan-saingan kita, musuh-musuh kita, kunci yang hilang, ayam yang tidak masuk kandang, itu ingat semua. Handphone salah taruh itu ingat. Padahal kita lagi menyembah Allah.
Jadi ini tadi yang di dalam makalah dikatakan agar kita juga perbaiki salat tadi agar khusyuk, padam nafsu kita dari kotoran nafsu. Lalu ada dikatakan iman khawasul khawas, iman yang sempurna, iman kamil. Nafsunya itu sudah seperti lautan, dilupakan oleh Allah perbuatannya, sifatnya, wujudnya, karena dia sudah berjalan di atas nur Allah, terang cahaya keberadaan Allah itu di dalam batin. Jadi kalau sudah seperti itu baru dia merdeka dari alam. Sanjungan, pujian, cacian, fitnahan, hinaan itu tidak berbekas padanya. Tidak berbekas karena dia sudah berjalan dengan nur Allah. Walaupun kita ini tidak sampai ke makam itu, kalau kita punya guru, ikhlas, yakin, hakul yakin kita punya mursyid, dan kepada mursyid itu, ketika beliau sampai ke makam itu, kita dibawa. Jadi ini untungnya orang yang punya mursyid, orang yang guru. Seperti kita naik satu kapal, kemana nahkoda, ke situ kecuali kita nyebur ke dalam laut, baru tidak sampai. Tapi selagi kita masih berada, yakin kita kepada nahkoda ini untuk sampai ke satu pulau, insya Allah kita sampai di bawah. Jadi ini yang pertama, diperjuangkan iman. Lalu yang kedua, diperjuangkan nafsu. Nafsu ini terbagi kepada 3. Ada namanya perbuatan nafsu, ada namanya akhlak nafsu, ada namanya sifat nafsu. Jadi bukan maksudnya nafsu yang 7 sifat amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kami bukan itu. Jadi ini dibagi oleh ulama tasawuf, perbuatan nafsu. Apa perbuatan nafsu? Ini kami semua, kalau kami Jakarta orang Aceh, semuanya melakukan dosa. Semuanya melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar, baik zahir maupun batin. Itu perbuatan nafsu. Sampai pada saatnya, karena sayang Allah pada kita, maka dibangunkan hati kita. Ayat yang dibaca oleh protokol tadi Ustaz Juli, innama a'idukum biwahidatin antakumulillah. Hanya saja hanya saja aku bangunkan engkau untuk yang satu, kamu bangun untuk Allah. Allah menginginkan kita bangun itu hanya satu, tidak banyak. Bangun untuk Allah. Kembali tanyakan kepada kita, bangun kita untuk apa? Kerjaan, untuk istri, untuk anak, untuk macam-macam. Bukan kita bangun untuk Allah. Kalau orang bangun untuk Allah, dia benar-benar menjaga waktu dan mendirikan salat itu tidak berpayah-payah, karena niatnya ilahi anta maksudi warida. Kita sulit untuk apalagi salat subuh, apalagi mau disuruh tahajud. Kalau kita tahajud, salat sunnah yang lain, tujuan ada untuk diri, itu berat kita ketika tujuan kita tidak tercapai. Misalnya kita salat tahajud mempunyai hajat supaya anak kita diluluskan di sini, atau kita salat tahajud supaya rezeki kita dimudahkan, lalu itu tidak tercapai, tahajud kita tinggal.
Maka ibadah ini kita oleh ulama sufi agar membenarkan kasar, membenarkan niat. Ilahi anta maksudi walida wa maksudi. Begitu juga ibu bapak hadir kembali. Kalau salah niat dari rumah, tidak tentram di sini. Lama sekali wali itu bicara. Di hati. Sudah ingat apa? Ingat tempat tidur, apalagi masuk WA. Sini kita mau ngobrol nih, mau makan kacang, mau ngopi-ngopi dulu. Ya. Ini gelisah, mau bangun perasaan. Tapi di sini nggak ada setir ya. Sudah niatnya ilahi anta maksudi. Kalau niat bapak ibu-ibu ilahi anta maksudi hadir ke satu majelis, hadir satu nah, ini malaikat duduk di tempat-tempat kita yang kosong. Pada tempat yang kosong dulu malah malaikat bersama kita. Ketika majelis ini nanti ditutup, semuanya berterbangan ke langit, akan membawa amal-amal kita, pahala-pahala kita. Dan ketika kita tidak ikhlas hadir kemari, tapi walaupun tidak ikhlas, asal jangan pulang. Asal jangan nah, cuma kalau pulang bahaya. Bukan diikuti malaikat, tapi diikuti syaitan. Geram menjadi hati. Jadi maka ketika kita mau melakukan kebaikan, itu benarkan niat, benarkan kasar. Jadi setelah kita dewasa dibangunkan oleh Allah sampai batas-batas umur kita berbeda-beda. Ada yang dibangunkan Allah itu masih muda sudah dibangunkan, disadarkan oleh Allah. Oh saya ini Allah ciptakan, Allah pelihara. Saya ini saya hamba. Semua nikmat Allah yang berikan, tapi saya tidak pernah bersyukur. Sudah banyak rezeki yang diberikan Allah, sudah banyak nikmat yang saya peroleh, tapi saya tidak pernah bersyukur. Itu nur itu masuk ke hati, dibangunkan oleh Allah. Dan sebabnya bermacam-macam. Ada yang sebab diingatkan oleh istri, ada yang sebab diingatkan oleh teman, ada sebab diingatkan oleh ulama, ada juga yang sadis sebabnya karena bangkrut. Kenapa? Ada juga karena stroke. Sudah stroke ingat Allah, lalu dia berhajat, ya Allah kalau saya bisa berjalan, saya akan taat, saya akan memelihara waktu di masjid setiap 5 waktu. Lalu karena dia benar-benar meminta kepada Allah, Allah uji, disehatkan. Seminggu yang pergi ke masjid, selebihnya ke Tanah Abang semua. Tahu Tanah Abang? Itu nafsu kita ke mall. Sulit pergi ke masjid. Dikira Allah itu bisa tipuan Allah itu lebih dahsyat. Tidak sulit Allah menghancurkan kita, tidak sulit bagi Allah menenggelamkan kita. Maka manfaatkan waktu kuat kita ini, sehat akal pikir, dengkul masih belum sakit, pinggang juga masih belum pegal, mata belum kabur, telinga belum tuli. Perbanyaklah ibadah. Kalau sudah mundur kita ibadah tidak sempurna lagi. Sudah tidak sempurna, terkecuali dari muda kita biasakan. Orang yang sudah biasa dari muda taat, tuanya muda. Tapi kalau tiba-tiba umur 60 mulai ibadah, itu enggak cukup. Apa yang kita peroleh dari ibadah kita umur 60? Malas-malasan. Kita zikirnya maunya hanya 10 kali saja. Orang di masjid sudah lama zikir selalu 500, 1000, 2000. Lama sekali zikirnya, kok enggak 10 sekali di masjid sana 3 kali saja. Dan tidak saya ke masjid sana saja. Itu kalau tidak karena zikir ini zauq, rasa.
semakin lama bagi orang yang sudah mendapatkan kemanisan zikir, itu semakin asik dia. Semakin asik. Nggak terasa pegal, nggak terasa. Apakah kami yang memimpin zikir tidak pegal? Kan Pak aja nggak. Saya mau pulang sebenarnya dia katanya. Cuma dibicarakan ini hanya untuk menyampaikan saja. Mau dengar tidak dengar itu urusan bapak dan ibu-ibu. Juga itu anugerah Allah. Jadi itu yang pertama dari nafsu, perbuatan nafsu. Allah sadarkan agar kita bertobat kepada Allah atas segala dosa, kesalahan. Kita tebus yang tertinggal. Kita minta maaf pada tempat orang yang kita zalimi dan kita bersalah padanya. Lalu yang kedua, sifat nafsu. Jadi sifat nafsu maknanya sambutan hati. Sambutan hati kita ini selalu kepada selain Allah. Selain Allah itu termasuk diri kita. Yang paling berat memutuskan atau membersihkan sifat nafsu ini adalah diri kita. Terasa kita yang paling alim, terasa kita yang paling taat, terasa kita yang paling mulia. Gak mau kita mendengarkan kebenaran dari yang lain. Itu keakuan, anania. Kata ulama sufi, wujuduka dambun laka la yukasubihi bayu. Dosa, wujudmu adalah dosa bagimu. Tidak ada banding dengan lain. Itu saya. Coba kamu kalau tidak ada saya. Kamu bisa seperti ini karena saya. Di mana la haula wala quwwata? Di mana la haula wala quwwata? Kita lemah. Kita hina. Jadi ini yang dididik ulama sufi, ulama tasawuf, agar kita menempatkan diri kita di dalam hamul, di dalam lumpur yang tidak ada kadar kita. Semua apa yang kita lakukan, gerak dan diam kita itu dari Allah. La tatahana qudratan ila billah. Tidak bergerak sebesar zarrah kalau tidak izin Allah. Jadi yang datang kepada kita juga seperti itu. Ada orang menyanjung kita, itu dari Allah. Ada orang mencela, dari Allah. Iman pun gitu juga, baik dan buruk dari Allah. Cuma karena kita selalu melihat kita ada, ketika orang mencela, kita marah. Karena tidak terlihat zahir dari lidah orang itu mencela kita itu dari Allah. Atau kita ini mempunyai sifat kesombongan, keangkuhan, tidak mau ditegur. Karena kita merasakan apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan ilmu, sudah sesuai dengan ayat, sudah sesuai dengan hadis. Dia tidak memaklumi siapa yang menegur ini. Ada orang mungkin yang menegur lebih alim dari kita. Atau orang yang menegur itu tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu menegur kita, masa kita marah? Atau ada orang yang lebih dari kita menegur kita, masa kita marah? Jadi itulah yang kata Ustaz Warman tadi, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Ketika disakiti kita tahan, karena kita melihat sakit itu untuk mengingatkan diri kita itu datang dari Allah. Misal, ini gimana, boleh lama apa enggak? Ragu-ragu. Jadi misal tahan disakiti itu, ada seseorang mengatakan saya sombong. Wali Jakarta itu sombong. Kalau keakuan itu ada di hati saya, nah ini saya itu masih ada keakuan. Saya sering marah pada orang yang mengatakan saya sombong.
Kalau keakuan itu ada pada diri saya melihat saya dan melihat orang yang mengatakan saya sombong. Lalu saya tegur, saya tidak pernah mengganggu kamu, saya tidak pernah minta makan kepada kamu, saya tidak pernah juga mengurus urusan. Kenapa kamu katakan saya sombong? Mak, kamu siapa? Siapa sih lo? Siapa sih? Siapa sih lo? Itu kalau nafsu saya yang bicara. Maka orang-orang sufi membawa semua yang zahir itu datang dari Allah, Maka saya melihat ketika orang mengatakan saya sombong, saya lihat ke batin saya. Pasti saya sombong. Kalau tidak, orang tidak mengatakan saya sombong. Tidak mungkin keluar dari kata-kata orang saya itu sombong kalau tidak dilihat oleh orang saya sombong. Maka saya bertobat, beristighfar kepada Allah, saya ubah agar kita tawadhu, terpelihara ucapan, terpelihara perbuatan, agar jangan dikatakan orang kita sombong. Itu terlihat pada zahir kita pada orang, masa kita marah. Seharusnya kita kasih hadiah lagi. Kita kasih hadiah. Orang sudah mengingatkan karena dia jujur mengatakan kita sombong. Itu baru dikatakan tahan disakiti. Lalu kemudian tahan tidak menyakiti. Sama seperti itu. Lidahnya digerakkan oleh Allah bukan karena kehendak dia. Allah yang menggerakkan. Maka kita melihat bahwa digerakkan lidahnya oleh Allah, zahir dari lidahnya mengatakan kita sombong, itu dari Allah. Kalau kita melihat ada bekas perbuatan Allah pada lidah saudara kita, apa kita marah? Kenapa kita marah? Karena kita tidak melihat bekas perbuatan Allah itu ada pada orang yang mengatakan kita sudah sombong. Jadi itulah terjadi percecokan baik dalam keluarga, dalam berteman, dalam majelis, dalam sesama majelis, di luar majelis. Itu karena tidak memahami tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Jadi bagaimana memahami itu? Dengan tasawuf yang mana? Tasawuf tarekat yang mana? Tarekat yang menjalankan kemauannya kepada Allah. Tarekat yang menghadapkan batinnya kepada Allah. Bukan tarekat yang mencari-cari keramat. Bukan mencari-cari terbang. Tarekat ini sama dasarnya tujuannya. Semua tarekat itu sama tujuan. Mau Syatari, mau Nasyabandi, mau Kadiri, mau Tijani, mau apa saja. Semua tarekat itu tujuannya untuk dekat kepada Allah. Semua tarekat itu untuk bermakrifat kepada Allah. Tidak ada lain. Jadi kalau ada tarekat mencari-cari kebal ini, itu bukan tarekatnya yang tidak benar, yang membawanya tidak memahami tujuan tarekat. Tujuan tarekat itu sebenarnya hakikat semua. Mana hakikat itu? Nur Allah, cahaya Allah. Jadi ketika sifat nafsu kita itu sudah bersih, sangkutan yang ada di hati kita ini hanya Allah, maka kita mudah untuk ibadah, mudah kita bergaul, mudah kita berakhlak, mudah kita sabar, mudah kita tawadhu, mudah kita rinda. Tapi sebelum bersih, kekotoran yang ada di hati kita itu sulit. Ngomong mudah. Jadi maka di sini kita tuh perlu ditarbiyah, perlu ditazkiyah untuk dibersihkan. Seterusnya perlu ditasdik untuk diperjalankan rohani kita. Dan seterusnya perlu ditakmil untuk disempurnakan perjalanan batin kita. Baru kita sampai kepada Allah. Lalu yang diperjuangkan apalagi yang ketiga ini adalah akhlak nafsu. Jadi apa itu akhlak nafsu? Sabar,
Sabar itu juga bertingkat-tingkat. Ada sabar dengan ilmu. Kita tahu sabar, tapi kitanya tidak sabar. Ke orang kita katakan kamu sabar. Siapa saja yang curhat pada kita, kita suruh sabar. Tapi kita sendiri tidak sabar. Ada sabar dengan kita melatih, menekan agar hati kita itu tidak marah, tidak gundah, tidak gelisah, agar kita tidak mengadu kepada selain Allah. Tempat mengadu kita hanya pada Allah. Itu masih dari diri kita. Ada orang yang sabar tingkat tinggi, dia sabar dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah beserta orang-orang yang sabar itu apabila sabar itu sudah ditajalikan istilah, sudah dinyatakan, sudah diperlihatkan oleh Allah pada batin hambanya. Sehingga yang membuat dia sabar itu bukan ilmunya, bukan amalnya, bukan latihannya, tapi Allah yang memberi sabar. Dia sendiri tidak tahu dia sabar. Yang merasakan sabar orang sekelilingnya. Kita katakan sabar, tapi istri kita bercerita pada orang, suami saya itu pemarah sekali, ayah saya itu pemarah sekali. Orang kita ajarkan untuk sabar begini. Jadi maka yang pertama merasakan sabar kita keluarga kita, anak, istri, tetangga, teman-teman. Jadi sebenarnya orang kalau kita dapat nur sabar itu tenang, orang melihat kita senang aja, seolah-olah ada cahaya apa pada wajahnya, ada cahaya apa pada hati, tentram orang dengan di mana kita duduk menjadikan orang manfaat. Itu orang yang sudah ada nur sabar. Kalau tidak, hanya sabar-sabar saja. Cuma yang paling nyata sabar tidak terlihat itu ketika sesama. Apa sesama? Pengusaha sama pengusaha itu tidak sabar. Pengusaha, ulama sama ulama itu biasanya nggak sabar. Orang alim sama orang alim itu biasanya tidak sabar. Bersaing. Seulama mau mengatakan dia yang paling ulama, orang alim mengatakan dia yang paling pengusaha maunya pekerjaan itu untuk dia semua, yang kaya di tapi kalau sudah sesama ulama dia akur, tentram, berpelukan, saling berbagi, senang, gembira ketika bertemu, tidak pernah saling fitnah, selalu menceritakan kebaikan-kebaikannya. Misalnya ulama ini menceritakan kebaikan-kebaikan, menyanjung-nyanjung ulama yang lain, itu baru. Ini coba kita lihat di YouTube sekarang. Naudzubillah dari ulama dicela macam-macam. Bukan tidak ada ilmu, hadis ayat dibacakan semua. Dan mencela ulama itu keterlaluan, sedih kita melihat. Bukan orang di luar muslim mencela kita, tapi kita sendiri sama muslim, sama-sama hamba Allah, sama-sama umat baginda Rasulullah, saling mencela. Jadi maka tarekat ini membawa agar kita tidak melihat aib orang lain. Kita melihat aib-aib sungguh banyak aib nafsu kita ini, tidak mudah menyelesaikannya. Kalau kita mau ingat-ingat sampai mati, kita tidak selesai aib nafsu. Walaupun kita ahli zikir, tidak mudah. Maka keberkahan ulama-ulama itulah, keberkahan guru itulah, nur dari dada guru itulah yang merubah sifat-sifat kita. Kalau dengan ilmu, dan kadang bertambah sombong kita dengan ilmu kita. Jadi itu
yang diperjuangkan oleh aku yang kedua. Yang pertama iman, yang kedua nafsu. Jadi nafsu ini diperjuangkan melalui tarekah. Tarekah ini jalan metode bagi masing-masing yang mempunyai tarekah. Jadi tarekah Naqsyabandi tidak boleh merasa dia lebih baik daripada tarekah tadi. Tarekah Syatani juga tidak boleh mengatakan dia lebih cepat sampai kepada Allah daripada tarekah Naqsyabandi. Kalau ada tarekat yang merasa seperti itu, berarti bimbingan rohani, tarbiyah dan tasbiyahnya itu masih dipertanyakan. Karena tidak ada mursyid tarekat itu yang merasa dia lebih baik. Karena masalahnya kita ini berhubungan dengan Allah, tidak bisa dusta. Allah menyaksikan apa yang ada di batin-batin, bukan di batin, di batin-batin. Di kalam kita disaksikan Allah, di ruh kita disaksikan Allah, di sir kita disaksikan Allah, di kaki kita disaksikan Allah. Jadi yang paling halus di dalam batin kita itu, sekecil apapun hantaran baik dan buruk itu disaksikan oleh Allah. Itu yang dirasakan oleh orang tarekat. Jadi maka orang tarekat itu malu pada Allah karena melihat tempat wadah berdirinya nafsu itu kotor, malu dia. Banyak hijab-hijab, banyak kegelapan di hatinya. Maka orang tarekat itu selalu memperbanyak istighfar, selalu bertobat, selalu merasa rendah, mohon bantuan pada Allah. Tidak ada bantuan yang lain yang sempurna itu selain bantuan Allah. Jadi moga-moga kita semua, mohon maaf semuanya, mungkin banyak yang salah ucap, salah kata. Seperti tadi kami juga lagi melatih diri dan lagi dilatih. Jadi saya sampaikan seperti ini, bukan saya sudah seperti itu, tidak, jauh. Jadi kami katakan selalu, mungkin jamaah-jamaah apa yang kami sampaikan diamalkan, sementara kami tidak pernah mengamalkan. Itu lebih cepat sampai jamaah daripada kami. Jadi bagi kami, kalau jamaah selamat itu lebih baik, walaupun kami tidak selamat. Karena doa-doa jamaah nanti juga kami selamat. Tapi kalau jamaah kami merasa lebih baik dari jamaah, itu kami duluan yang masuk neraka. Karena bicara ini kalau munafik, bicara ini kalau tidak datang dari hati, hukumannya kembali kepada siapa yang bicara. Maka sebenarnya banyak ulama-ulama tarekat itu diam. Dia lebih banyak bermain dengan tasbih. Tapi ini karena harus disampaikan, ya saya sampaikan. Maka kalau ada yang keliru, itu semuanya kebodohan saya. Yang benar itu semua dari Allah. Sekali lagi kepada kiai sepuh, habaib-habaib yang ada di sini, ustaz-ustaz, saya mohon doa kami semua yang di Jakarta ini, anak-anak muda semua, agar kami bisa istiqamah pada jalan Allah dan kami selamat dunia akhir. Dan juga kita semua nanti berdoa kepada Allah, terutama kepada Kiai Sarpini, Kiai Sarpini, juga dosanya diampunkan oleh Allah dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, ditempatkan di Allah ini dan juga ditempatkan dalam surga Allah. Dan semua kita juga semua doa yang sama. Nanti kita akhir ayat kita insyaallah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Atas kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kita selanjutnya berzikir. Zikir dengan Allah, dengan Allah. Coba sekarang ingat dosa-dosa dulu, kesalahan-kesalahan, agar kita sesali segala kesalahan dan dosa kita, baru kita ingat Allah. Pertama kita berzikir itu lalai. Kita katakan zikir malaflah. Lidah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dan pikiran kita ke yang lain. Itu tidak apa-apa daripada kita banyak menyebut aib orang lain. Lebih bagus lidah kita dipakai untuk berzikir daripada kita menyebut aib orang lain atau menceritakan kebaikan-kebaikan, kemegahan-kemegahan dunia. Itu lebih baik zikir lidah kita pakai untuk la ilaha illallah walaupun lalai. Lalu yang kedua, kita harus ingat pada makna-makna zikir supaya terasa zikir itu. Yang pertama, Allah ma'bud bihaq. Allah Rabb kita budak, harus kita rasakan kita ini ciptaan Allah yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang memelihara kita Allah. Semuanya itu dari Allah. Lalu kemudian harus kita ingat Allah maksud. Dalam kita berzikir tidak ada tujuan kita yang lain. Hanya Allah semata. Tidak ada maksud-maksud kita berzikir untuk mudah rezeki, untuk dapat istri, untuk segala macam, tidak ada. Semuanya tujuan kita Allah. Lalu kita harus naik lagi. Allah mawjud pihak. Yang ada hanya wujud Allah. Wujud zikir kita, wujud nafsu, wujud kita juga tidak ada. Yang ada hanya wujud Allah semata. Itu dirasa-rasakan di dalam batin. Jadi kata ulama tasawuf, itu masih dikatakan zikir syariat karena masih ada kita. Kemudian yang tiga, ada namanya zikir ma'al huzur. Orang yang khusyuk berzikir, terasa pada batinnya cahaya Allah itu masuk. Tidak lupa dia pada zikir, pada zikirnya dan pada dirinya. Karena sudah terlalu besar cahaya Allah. Jalal dan jamal Allah itu menguasai batinnya sehingga hancur dirinya. Jadi itu baru dikatakan zikir ma'al huzur, terasa di dalam. Lalu yang keempat, zikir ma'al ghaibah. Ini zikir para wali-wali Allah. Dia berzikir dengan Allah, bukan dengan diri. Allah panakan dia. Kan dia mempana-panakan diri, tapi Allah yang mempanakan. Karena mahu cintanya pada Allah, maka lupa dia. Jadi insya Allah kalau kita mau berkeyakinan nanti akan sampai ke makam. Insya Allah. Ini baiklah kita sama-sama ingat dosa semua, kemudian kita ingat Allah.